Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang ruang-ruang vektor. Nah, di sini saya telah tulis definisinya. Anggap V adalah sembarang himpunan tak kosong dari objek di mana dua operasi didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar atau bilangan. Jika U V dalam V, jadi V besar ini merupakan ruang vektor dan U kecil dan V kecil ini merupakan anggota dari si ruang vektor V. Nah, dan K sama L ini merupakan skalar. Nah, V dapat dikatakan ruang vektor jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Di sini ada 10 aksioma. Nah, aksioma yang pertama yaitu jika U dan V adalah objek-objek dalam V atau anggota dalam V, maka jika U ditambah V ini hasilnya harus juga berada dalam ruang vektor V. Ruang vektor V. Nah, aksioma yang kedua yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, ini merupakan komutatif penjumlahan. Aksioma yang ketiga yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Ini merupakan asosiatif penjumlahan. Nah, aksioma yang keempat itu ada objek 0 dalam V. Nah, ini itu disebut dengan vektor 0. Untuk U sedemikian sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 untuk setiap U itu anggota dari ruang vektor V. Aksioma yang kelima yaitu ada min U atau negatif U anggota dari si ruang vektor V ini sedemikian sehingga U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Nah, 0 di sini itu merupakan vektor 0. Aksioma yang keenam. Jika sembarang K peubah skalar dan U anggota dari ruang vektor V, maka skalar dikali U itu hasilnya akan tetap berada dalam ruang vektor V. Nah, untuk aksioma yang ketujuh, perkalian skalar ini merupakan perkalian skalar dengan penjumlahan U dan V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Ini merupakan distributif perkalian. Untuk aksioma ke-8 yaitu K ditambah L dikali U menghasilkan atau sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Ini merupakan distributif perkalian, juga seperti yang aksioma 7 tadi. Untuk aksioma ke-9, K dikali LU itu sama dengan K dikali L dikali U. Nah, ini merupakan asosiatif perkalian. Dan yang ke-10 yaitu 1 dikali U harus sama dengan U pula. Nah, jika salah satu aksioma ini itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut dengan ruang vektor. Seperti itu. Jadi saya ulangi, jika salah satu dari 10 aksioma ini tidak terpenuhi, misalnya aksioma 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 8, 9, 10 terpenuhi, namun aksioma 7 tidak terpenuhi, intinya dari salah satu ke-10 aksioma ini tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor. Ya, seperti itu. Nanti saya akan lanjut untuk memberikan contoh soal agar lebih paham lagi. Nah, jadi saya lanjut. Ini merupakan contoh soal yang saya ambil. Jadi soalnya adalah himpunan semua bilangan real yang berbentuk x, 0 dengan operasi-operasi baku pada R dimensi 2. Jadi di sini kita disuruh membuktikan apakah himpunan ini termasuk dari ruang vektor V atau tidak. Jadi untuk membuktikannya, bagaimana yang telah kita bahas tadi, ia harus memenuhi aksioma yang tadi. Ada 10 aksioma. Nah, jadi kita akan mulai pada pembuktian aksioma yang pertama. Kita akan mulai dulu. Aksioma yang pertama yaitu
Jika U dan V adalah objek-objek dalam V, maka U plus V itu anggota dari ruang vektor V. Oke. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Mana V itu merupakan himpunan X, 0, di mana X itu merupakan bilangan real. Oke, misal U saya ambil 1,0, maka sudah jelas bahwa 1,0 itu merupakan anggota dari V atau bilangan real. Terus V saya ambil 2,0, sudah jelas bahwa ini juga subset V atau anggota dari V, maka U ditambah V sama dengan 2 ditambah 1, 3,0. Ini juga merupakan subset V atau anggota dari V. Maka aksioma yang pertama terbukti. Saya lanjut aksioma yang kedua. Oke, untuk aksioma kedua yaitu U ditambah V. Jadi saya tetap mengambil pemisalan U dan V yang ini. Jadi hasilnya itu 3,0. Dan untuk V ditambah U ini tetap saja sama dengan 3,0. Jadi karena ini sama, maka aksioma yang kedua terpenuhi. Nah, untuk aksioma ketiga, yaitu sifat asosiatif. Jadi yang pertama tadi pemisalannya saya tetap menggunakan 1,0, V 2,0, dan untuk pemisalan W nya itu saya ambil yaitu 3,0 saja. Nah, sifat asosiatif yang pertama yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan, kita masukkan U tadi 1,0 ditambah V nya itu 2,0 ditambah W nya tadi 3,0. Jadi 1,0 ditambah dengan 2 tambah 3, 5,0 sama dengan 6,0. Asosiatif yang kedua yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan U nya tadi 1,0 ditambah V nya tadi berapa, 2,0, dan ditambah W nya tadi 3,0 sama dengan 2 ditambah 1, 3,0, ditambah dengan 3,0 sama dengan 6,0. Nah, karena sama, maka aksioma yang ketiga terpenuhi. Selanjutnya pembuktian untuk aksioma yang keempat. Sudah jelas, yaitu 0,0 itu merupakan subset V atau anggota dari V. Selanjutnya 0 plus U 0,0 dan ditambah U nya tadi 1,0, maka sama dengan 1,0, dan U ditambah 0 sama dengan U nya 1,0 ditambah 0, 0,0, maka sama dengan 1,0. Maka karena ini sama, maka untuk aksioma 4 terpenuhi. Selanjutnya untuk aksioma kelima. Jelas bila U nya tadi itu 1,0, maka negatifnya ini itu bagian dari V, maka negatifnya adalah min 1,0. Ini juga bagian dari V. Kita jumlahkan U ditambah min U sama dengan ini 1,0 ditambah min 1,0, maka sama dengan ini dengan ini 0,0. Nah, kita balik untuk minus U ditambah U sama dengan minus 1,0 ditambah dengan 1,0, maka hasilnya juga
0,0. Karena sama jawabannya, maka aksioma kelima terpenuhi. Selanjutnya untuk aksioma ke-6 kita akan buktikan. Nah, dimana aksioma 5 saya baca dulu lagi. Jika K sembarang skalar dan U anggota dari V, maka jika K dikali U juga harus tetap menghasilkan dengan anggota dari ruang vektor V. Nah, tulis K U sama dengan K U nya tadi 1,0 dan K atau skalar, bilangan skalarnya itu harus bilangan real ya. Jadi ini dikalikan K,0. Nah, K nya tadi harus bilangan real, jadi di sini V nya ini K,0 maka K bilangan real, maka ini juga terpenuhi. Karena jika K nya bilangan real, kita isi dengan bilangan real apapun, maka akan tetap menjadi bilangan real atau ruang vektor V ini. Jadi aksioma ke-6 ini terpenuhi. Untuk aksioma ke-7 yaitu K U ditambah V. Nah, K nya itu kita ambil sembarang asalkan dia tetap bilangan real, jadi saya ambil 3. U nya tadi 1,0 ditambah dengan V nya tadi 2,0 dengan 3,0, hasilnya 3 kali 3 9,0, maka ini V 9 kan tetap masuk dalam ruang vektor V karena dia bilangan real. Begitu. Sekarang kita kali lagi ini KU ditambah K dikali V sama dengan K nya tadi saya ambil 3 lagi, terus 1,0 ditambah K nya 3, V nya tadi 2,0, maka 3 kali 1 3,0 ditambah 3 kali 2 6,0, maka hasilnya adalah 3 ditambah 6 9,0. Ini juga masuk dalam ruang vektor V. Karena ini sama, maka aksioma yang ke-7 terpenuhi. Selanjutnya aksioma yang ke-8. Nah, aksioma ke-8 yaitu K ditambah L dikali dengan U, maka sama dengan K nya tadi saya ambil 3 dan L nya 2 saja. U nya tadi 1,0, maka 3 ditambah 2 5 dikali dengan 1,0 maka sama dengan 5,0. Ya, terus yang kedua KU ditambah dengan LU. K nya tadi 3 dikali dengan 1,0 ditambah L nya tadi 2, U nya dikali 1,0 sama dengan 3 kali 1 3,0 ditambah dengan 2 kali 1 2,0, maka hasilnya 5,0. Karena sama, maka aksioma ke-8 terpenuhi. Selanjutnya aksioma ke-9 yaitu K LU. K nya tadi itu 3, L nya 2, U nya 1,0 sama dengan 3 dikali dengan 2 kali 1 2,0, hasilnya 3 kali 2 6,0. Lalu yang kedua yaitu K L dikali U sama dengan K nya 3, L nya 2, U nya 1,0 sama dengan T kali 2 6 dikali dengan 1,0, maka hasilnya 6,0. Maka karena hasilnya ini sama, maka aksioma 9 juga terpenuhi.
Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuktian aksioma ke-10. Itu 1 dikali dengan U sama dengan 1, U nya tadi 1,0 sama dengan ini tetap jadi 1,0. Nah, karena semua dari aksioma 1 sampai dengan aksioma ke-10 ini semua terpenuhi, maka himpunan tadi merupakan ruang vektor V. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.